Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kaum muslimin wal muslimat, saudaraku sekalian dimanapun berada, kalau kita lihat semua para ulama yang menjadi wali, semua ya, kita lihat semuanya, para ulama yang menjadi wali, baik dia tahu ketika dia wali atau setelah meninggal baru terungkap bahwa dia adalah seorang wali, itu semuanya rata-rata dalam kehidupannya itu mengajarkan kepada umat Islam dimanapun berada, baik keluarganya, santrinya, pengikutnya, dan secara umum semuanya, mereka-mereka ini para ulama yang menjadi wali, baik ketika masih hidup atau setelah mereka mati baru ketahuan kewaliannya itu, semuanya mengajarkan untuk cinta kepada ahlul bait Nabi. Jadi nggak ada satupun yang menjauhi umat Islam itu dari ahlul bait Nabi. Yang ngajarin seperti itu nggak ada. Ajarannya semuanya mengajarkan untuk mahabbah, cinta, hormat kepada ahlul bait Nabi, yaitu para habaib. Aba Uci Cilongok itu kewaliannya begitu luar biasa. Mengajarkan, selalu dan selalu mengajarkan kepada kita umat Islam untuk mahabbah, hormat kepada ahlul bait Nabi, siapapun dia. Jadi nggak ngeliat konteks bagaimana, pokoknya mahabbah aja, hormat itu. Abah guru sekumpul, liatin. Kayak Hamid Pasuruan, kayak Haji Hasan Genggong, Abu Yadimiati, Abu Yabustomi, Aang Nu, Mama Obay, Karawang, guru saya, semua mengajarkan kepada kita ini umat Islam itu mahabbah kepada para habaib. Jadi nggak ada yang mengorek-ngorek kekurangan, itu nggak ada, mahabbah aja. Kalau segala kekurangan mah manusia ya, karena nggak maksum, karena bukan nabi, udah pasti ada. Tapi nggak dilihat itunya, kekurangan itu nggak lihat. Pokoknya mahabbah aja pokoknya yang ada. Hormat segala macam. Untuk mengikuti, kalau kita nggak cocok, kita nggak ikuti nggak masalah. Yang penting nggak ada kebencian. Yang ada mahabbah aja, hormat segala. Karena kan hormat, mahabbah, cinta itu nggak harus mengikuti. Yang penting nggak ada kebencian. Gitu. Jadi ketika kita lihat konteks di sini, para wali yang sudah jadi, yang sangat dimuliakan, ini adalah mereka-mereka yang mahabbah kepada para habaib. Dan sejarah membuktikan dengan kaul-kaul ulama itu memang yang benci, bahkan menghujat, menghina, merendahkan para habaib ini cuma golongan pengikut-pengikut setan. Pengikut wali itu nggak ada, karena para wali mengajarkan kita mahabbah. Hanya pengikut setan. Orang-orang di luar ahlu sunnah wal jamaah, apakah orang kafir, itu yang membenci, menghujat segala macam. Tapi kalau mereka para wali, ya, yang ulama-ulama lurus lempeng ini, itu mengajarkan. Jadi pertanyaannya, kita ini mengikutin wali, ngikutin setan. Kalau ngikutin wali yang udah jadi, yang udah terbukti jelas itu, yang nggak merasa so alim, so pinter, yo, sok ngorek-ngorek gitu, make segala apa itu, nyuruh-nyuruh Habib itu tes DNA segala macam itu, segala apa itu ilmiah segala macam ini orang seperti ini kan belum tentu, belum jelas matinya dia kayak apa, ini kita belum tahu. Tapi para ulama yang sudah mati ya, dan masyhur mereka setelah mati itu mendapat kewalian yang luar biasa ini, yang mereka mengajarkan untuk kepada kita ini cinta kepada para habaib, hormat kepada para habaib. Pokoknya nggak ada lah wali-wali itu yang mengajarkan kita ini nggak cinta ke habaib, itu nggak ada. Semuanya mengajarkan kepada habaib. Bukan berarti juga mereka itu mendiskriminasikan ulama-ulama atau wali-wali yang di luar habaib. Bukan, nggak ada begitu. Kalau kita berpikiran begitu, pikiran kita yang sempit.
Bahkan habaib sendiri pun nggak ada yang mengajarkan harus hormati saya, hanya saya. Yang lain nggak usah dihormatin, kiai-kiai ulama nggak dihormatin, jangan. Harus hormati saya. Nggak begitu. Nggak ada yang begitu. Mereka mengajarkan cinta kepada ulama. Bahkan kiai-kiai kampung yang mengajarkan ikhlas segala macam wajib dihormatin. Itu ajaran habaib itu. Jadi aneh. Ya, kalau kita ngaku cinta wali, ya selalu nyebut nama wali tapi kita menebar kebencian kepada habaib ini aneh. Karena itu bertentangan dengan ajaran wali. Jadi ikutin wali-wali yang udah jelas jadi. Kalau alim mau banyak orang alim. Orang pinter banyak. Yang kita cari orang bener. Orang bener yang kita cari orang bener. Yang udah jelas dapat pengakuan dari Allah. Kalau kiai-kiai ini kan proses. Proses kita di santri proses jadi kiai. Nah kalau kiai ini proses. Apakah dia akan jadi wali atau enggak? Itu kan proses. Nah, kalau misalkan kita merasa alim, kita hebat begini-begini, ya kusut. Buat apa di dunia hidup mulia? Kalau tadi akhirat kita hina. Hati-hati. Jadi, kalau mau mulia, dunia wal akhirat, walaupun kita bukan siapa-siapa, ya ajarkan. Kecintaan, mahabbah kepada siapapun makhluknya Allah, apalagi itu para ulama. Terlebih lagi, itu jurian Nabi. Itu yang benar. Bukan menyudutkan, ini video saya YouTube saya mentang-mentang kita ngebahas kemudian habaib dibawa mulu. Ini kagak ngaji yang begini nih. Berarti ente bukan ahlu sunnah, ente bukan pengikut wali. Pengikut wali mah nggak begitu. Coba orang Kalimantan liatin sana. Orang Kalimantan itu luar biasa hidupnya barokah. Kenapa? Ngikutin guru sekumpul. Makanya orang Kalimantan itu terkenal muhibinnya kepada habaib. Luar biasa. Saya yang ada di Jawa nih, kita ada di Pulau Jawa nih, itu sangat kagum kepada orang Kalimantan. Karena orang Kalimantan itu luar biasa itu muhibin kepada para habaib. Kok bisa begitu? Karena mengikuti ajaran Abah Guru Sekumpul. Abah Guru Sekumpul sudah masyhur kewaliannya. Bahkan saking saya cinta kagumnya kepada Guru Sekumpul, saya pun banyak syair tentang memuji kepada Abah Guru Sekumpul. Kenapa? Termotivasi kita dengan adab, akhlak, keilmuan daripada Abah Guru Sekumpul. Begitu. Ikutin orang Kalimantan, bagus itu, hebat. Luar biasa barokah itu. Ada bahasa kalau almarhum Guru Judi, Kalimantan. Kalsel, ya kan, Kalimantan Selatan, Kalsel, kalian selamat. Itu kan ada begitu kata Guru Juhdi itu almarhum. Kalsel, kalian selamat. Kau selamat? Iya karena mereka ngikutin wali. Mereka mahabbah kepada para wali, mahabbah kepada para habaib. Karena para wali ini ya mereka mengajarkan mahabbah kepada para habaib. Lihatin kehidupannya, lihatin apa manakibnya. Manakibnya liatin dong. Manakib perjalanan bagaimana. Jangan pakai hawa nafsu, bos. Ente mah parah banget sih kadang-kadang ente. Buat apa alim? Iblis alim, tapi gak berakhlak. Menebar kebencian itu. Tuh, liatin. Jadi, kalau kita ingin diakuin, nggak cuma butuh alim. Tapi butuh akhlak, kebersihan hati, kejernihan jiwa itu. Pikiran bersih. Hati-hati. Kalau cuma bisa ngaji, mau orang kafir banyak yang bisa ngaji. Misionaris itu banyak yang jago tafsir. Tapi untuk menghancurkan Islam, tuh banyak mereka yang paham hadis, orang-orang misionaris itu. Ayo. Tapi mereka enggak untuk memajukan Islam. Mereka menghujat Islam, menghancurkan Islam, mencari kelemahan Islam. Hati-hati, kita nuntut ilmu itu, yang harus dijaga itu kebersihan jiwa. Kita minta taufik wal hidayah dari Allah, nggak cuma alim, tuh, tapi berakhlak, gitu. Karena akhlak itu di atas ilmu. Tuh, kalau kita ngikutin Guru Sekumpul, ngikutin Abah Uci, ngikutin Nabi Soleh Tanggul, ngikutin Kiai Hasan Genggong, ngikutin Abuya Bustomi, ngikutin Mama Obay Karawang, ngikutin Mbah Mun, ngikutin Kiai Hamid, ngikutin tuh Bagus Mama Falak, ngikutin Syekh Khalil Bangkalan, ngikutin Syekh Asnawi Caringin, ngikutin Syekh Nawawi Tanahara. Ini kan gurunya para ulama, Syekh Nawawi Tanahara ini. Ulama internasional. Mengajarkan, menyontohkan cinta ke habaib.
Begitu. Jadi para wali itu ajarannya mengajarkan kita untuk mahabbah kepada habaib. Tidak melihat dia habib bodoh, dia habib alim, habib terkenal atau tidak terkenal, habib kampung atau habib kota. Tidak penting, yang terpenting adalah ketersambungannya kepada Rasulullah. Itu yang wajib kita muliain. Begono gitu, ikutin ajaran wali. Kalau kita mau dapat barokah dari wali, kalau mau dapat barokah dari wali nggak ngikutin ajaran wali, nggak bisa. Jadi kebencian itu kepada habaib itu adalah pengikut setan, bukan pengikut wali. Hati-hati, banyakin sholat, tawasul yang benar, ya. Bukan ngajarin mah info. Lu kadang kesinggung banget sih. Bukan ngajarin, bukan ini mah, bukan ngajarin, kita mau bagi info aja, ya, biar kita ini nggak salah jalan semuanya, ya. Banyakin sholawat. Ahli sholawat mah nggak begitu. Banyakin sholawat. Sholawat 50.000 tuh. Banyakin sholawat. Ya, banyakin baca maulid, ratib. Banyakin tuh baca ratib, wirdul latib tuh. Minta barokah daripada para wali yang kita ikuti. Insya Allah hati kita selamat, ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.